Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan April 2022 ya, dan ini untuk zodiak Aquarius. Oke, Aquarius, pembacaan bisa resonate dan bisa enggak ya, energinya juga bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Dan kalau kamu aku ngelihat ke cermin terus kamu ke atas terus kamu bilang aku nggak fokus, please ya, untuk belajar memahami seseorang dan tidak mencoba menilai seseorang secara sepihak dengan kamu mengatakan seperti itu, artinya sudah pasti seperti ini ya. Jadi kalau kamu nggak tahu, silahkan bertanya ya. Seperti sering banget aku bilang ya, aku hanya sedang menghentikan sementara videonya karena kendaraan yang gede suaranya mau lewat. Oke, dan bukan berarti aku nggak fokus, dan ini memang cara aku baca seperti ini. Kedua, aku memang berbicara nggak bisa cepat ya, karena apa yang ada di kepala aku terlalu cepat ya, jadi aku harus pelan-pelan membicarakannya agar apa yang keluar sesuai dengan apa yang aku pikirkan. Oke, jadi kalau kamu gak nyaman dengan aku yang lambat ngomong atau gimana, please banget untuk jangan memaksakan diri untuk menonton ya. Kamu bisa cari pembacaan sesuai seperti yang kamu mau sih. Kalau kedengaran bunyi kendaraannya seperti itulah, kalau aku enggak menghentikan videonya sementara. Nanti ujung-ujungnya ada lagi yang protes bilang suara ini suara itu sih. Jadi maksudnya di sini adalah aku hanya ingin memperlihatkan energi yang sedang bermain ya, bukan meminta kamu untuk mengomentari hal yang di luar dari pembacaan tersebut ya. Oke, so simple aja ya. Kalau memang kamu gak nyaman, ditinggalkan ya. Kalau kamu nyaman pembacaannya, ya udah didengarin gitu ya. Oke, jadi di sini aku nggak marah, aku hanya ngasih tahu. Oke, April ini 2022 untuk Aquarius, kita lihat general readingnya. Nanti untuk percintaan khusus setelah series yang ini aku buat ya, aku bakal lanjut untuk yang percintaan ya. Oke, untuk Aquarius kita lihat oracle-nya. Dan kalau kamu ingin counseling atau personal reading sama aku ya, kamu bisa klik link website di bawah sini. Aku menawarkan konseling secara spiritual, astrologi Hindu ya, menggunakan media tarot. Oke, so kita lihat share your gifts. You can please everyone. Reconsider your commitments. Yes, no. Be present. Oke, lalu ada confidence. Dan di the bottom of the deck-nya ada your purpose is joy. Oke, untuk kamu Aquarius ya, apa yang kulihat di sini adalah untuk Aquarius ya, aku ngerasain energi cukup. Kamu biasanya cukup yakin dan percaya dengan apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu pikirkan selama ini. Cuman tiba-tiba akhir-akhir ini kamu ngerasa seperti confidence kamu atau energi kamu yang kamu percaya terhadap diri kamu sendiri agak menurun. Menurunnya kenapa? Ya karena kamu ngerasa sepertinya ya ada sesuatu hal yang kamu pegang dengan erat, namun itu nggak baik untuk kamu. Entah keegoisan, entah tentang cara pandang ataupun prinsip hidup, dimana Saturn di sini ngasih lihat ke kamu ya, ada keadaan dimana kamu banyak berusaha ya untuk sedikit memaksa orang untuk menerima kamu ya,
um, apa adanya kamu, namun kamu kurang bisa untuk menerima orang lain, ataupun kamu berurusan dengan seseorang yang memaksa untuk kamu menerima dia, namun dia nggak begitu bisa menerima dan mengerti kamu. Dan akhirnya ada energi, akhirnya kamu memahami ternyata ada kondisi di suatu sisi dimana aku memang cukup egois, ya, ataupun dia ngerasa dia cukup egois di sini, ya. Kita lihat Love Oracle-nya. Untuk Aquarius, nggak terasa bentar lagi akhir bulan, ya. Milk and honey. Seseorang juga merasakan mungkin dia terlalu sibuk untuk melihat banyak kekurangan di dalam diri orang lain, ataupun dia banyak melihat kekurangannya kamu, namun dia nggak begitu bisa melihat kekurangannya dia. Di seseorang di sini merasakan kesalahan, dia merasakan pilihan dia udah salah selama ini, ya. Seseorang agak cukup tenggelam dalam sih penyesalan dia akan pilihan yang dia ambil selama ini. Aku nggak tahu apa, bisa jadi seseorang pernah memaksa untuk berpisah dari kamu, entah kalian pisah pacaran, gebetan, ataupun divorce di sini. Ini cukup menekan kamu, karena seseorang ngerasa dia ingin mencari kebahagiaan, the fates, namun dia nggak menemukan kebahagiaan itu dimanapun, ya. Karena apa? Planet Saturn yang akan hadir di April ini di chartnya dia, ya. Sorry for the noise. Di bottom of the deck ada happy, ngasih lihat kebahagiaan atau happy yang dia pegang selama ini itu adalah sesuatu yang kita sebut dengan keegoisan, dimana energi ngerasa kebahagiaan harus dicari, kebahagiaan harus ditemukan, menemukan orang yang perfect, sempurna, dan gak ada orang yang perfect, gak ada orang yang sempurna, ya. Mau kamu cari dimanapun seseorang di luar sana, gak ada yang perfect untuk kamu, gak ada yang sempurna untuk kita, pasti ada kurangnya, pasti ada hal yang buat kita gak srek di satu sisi sifatnya dia, karena itulah hidup, ya. Kenapa? Kalau nggak ada sisi yang nggak serak, sisi yang negatif, kita nggak akan melihat sisi positifnya. Semua hal itu terjadi sebagai bentuk perbandingan, ya. Ini juga untuk ngasih lihat ke kamu, ke dia, ya, kalau cinta dan kasih sayang yang kalian punya sebenarnya tulus, baik apa adanya, ya. Hanya aja kalian terpaku sekali dengan terms dengan kondisi goal cinta dan kasih sayang yang misalnya harus memiliki, ya, dan akhirnya membuat kamu capek sendiri, membuat dia capek sendiri, dan membuat hubungan ini nggak kemana-mana, ya. So kita lihat tarotnya untuk Aquarius. Di April 2022 ada Six of Wands. Keinginannya nggak baik, tulus sebenarnya, niatnya juga nggak macem-macem, pengen cinta dan kasih sayang yang tulus sebenarnya, hanya itu tadi, ya, ada energi yang merasa diri udah berada di posisi yang benar itu, karena energi Aquarius energi yang paling maskulin dari semua zodiak yang ada, dan Capricorn ada energi yang paling feminin, ya. Jadi Capricorn dan Aquarius itu menggambarkan energi yang sangat berbeda. Jadi untuk Aquarius sendiri, walaupun misalnya perempuan yang mempunyai energi ini, apalagi seseorang yang punya rising Aquarius ataupun moon Aquarius, pasti pemikiran dia cukup
idealis ya, layaknya seorang pria yang energi maskulinnya cukup kencang. Kenapa? Karena dia ngerasa dia tahu harus gimana, dan dia tahu harus gimana bersikap ya, dan dia tahu apa yang terbaik untuk diri dia. Namun dia kamu pahami lagi, ujung-ujungnya terkadang pilihan itu nggak semuanya tepat, karena kita semua pasti pernah melakukan kesalahan ya. The lover, seseorang di sini pernah memilih pasangan yang salah ya untuk menggantikan kamu, atau dia pernah salah menilai kamu. Dia cukup malu, cukup ngerasa dia seperti termakan omongan dia sendiri, dia seperti termakan kebodohan dia sendiri ya. Seven of Wands, dan ada Knight of Cups, Four of Cups, Eight of Pentacles, Nine of Cups, dan ada Six of Pentacles. Jadi cinta dan kasih sayang yang kalian punya ya selama ini, sebenarnya seperti aku bilang, gak ada niat menyakiti, mengecewakan, hanya kalian harus sama-sama belajar. Perpisahan ini terjadi karena memang kalian sama-sama ada genggaman ego yang kuat, yang sebenarnya bisa kalian untuk lepasin. Cuman saking kuatnya kalian gak mau ngelepasin itu. Kalian ngerasa itu adalah self defense mekanismenya kalian. Entah dia merasa itu adalah dia ya, itulah diri dia. Ya aku kan begini, seharusnya dia bisa menerima aku dong kalau aku seperti ini sih. Itu adalah fondasi yang sangat gak baik dalam sebuah hubungan ya. Dan ada the moon, energi Pisces atau second house-nya kamu, Aquarius ya. So hubungan ini ya, aku ngeliat memang harus ada lost interest. Kalian harus berpisah, harus kehilangan keinginan, harapan kalian untuk kalian bisa memulai lagi percakapan baru, memulainya suatu hubungan baru dan komunikasi baru ya. Ini terjalin memang harus kalian bicara dari hati ke hati. Dengar, dari hati ke hati, bukan dari kepala kalian, bukan dari keegoisan, namun dari hati ke hati ya. Karena gak ada sih orang yang pengen berhubungan namun ujung-ujungnya sakit, gak ada yang berniat seperti itu. Pasti semuanya ingin kebahagiaan, ingin joy, ingin happiness ya, dan itu juga yang dia rasakan ya. Dan overthinking sekarang dia rasakan, karena dia justru merasa malah makin jauh dari kebahagiaannya dia. Dia dulu ngerasa kamu bagian dari kesakitan dan kecewaannya dia, namun dia sadar kamu juga bagian dari kebahagiaannya dia sih ya. Dia ingin merasakan lagi kebahagiaan itu, cinta itu, diinginkan, dijaga, dilindungi. Itu yang membuat dia reconsider untuk kembali lagi ke kamu. So untuk Aquarius, karena memang Saturn return di first house-nya kamu, kuat sekali memang energi masa lalu muncul ya. Energi seseorang yang memang punya deep connection sama kamu, yang memang harus kamu jalani bersama dia di kehidupan ini, entah bersama selamanya ataupun hanya sebentar, namun yang pastinya dia memang harus hadir dalam hidupmu. Gitu juga kamu dalam hidupnya dia. Bukan berarti selamanya harus buruk karma itu, no. Ada yang karma baik kok. Apalagi kamu lihat seseorang, gimana seseorang atau pasangan bisa hidup bahagia langgeng sampai mereka meninggal, karena memang mereka menjalani karma yang baik sih. Jadi karma bukan berarti semuanya buruk ya, bisa aja baik atau campuran dari keduanya. Ingat, baik dan buruk hanya pandangan kita tentang kehidupan ya seperti ini, apa adanya ya. Nggak ada yang benar-benar baik ataupun benar-benar buruk. Kehidupan akan selalu seperti apa adanya, tinggal kita yang menjalaninya. So
Aquarius, ya. Energi maskulinnya di sini memang terasa sangat tersakiti, ya. So that's why dia butuh waktu untuk berpikir, ngejalani, dan dia ngerasa kamu menyakiti egoismenya. Namun juga dia tahu itu karena dia memang cukup egois. Cuman dia masih belum bisa menerima itu. Namun dia bisa menerima kalau dia memang care, peduli, dan ada rasa rindu. Itulah yang ingin dia bangun. Dia ingin kembali lagi, ya. Dia ingin mencoba lagi. At least dia ngerasa walaupun ego dia sakit, dia happy, dia bahagia sama kamu. Okay? So kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Okay. Jadi kamu lihat ada labu di sini. Sit down. Okay. Ada book, lalu ada fox, star, ship, dan ada choices, sky. Dia berada di ujung tanduk, memang harus memilih, ya. Mendengarkan hati dia, mendengarkan intuisi dia, atau mendengarkan jiwanya dia, ya. Dan energi apakah yang akan menang? Si Clover, tergantung dari dia sendiri yang terbiasa hidup mendengarkan egoisme atau terbiasa mendengarkan hatinya atau jiwanya dia. So ini sebenarnya pilihan yang bagus untuk belajar spiritual, mendengarkan jiwanya kita, mendengarkan intuisi, ya. Sebenarnya jika dilihat memang gak seribet itu, cuman ya itu tadi, kita manusia yang meribetkan keadaan, ya. Terkadang kita harus memilih kiri kanan aja, namun kitanya ribet. Kalau kita ke kiri kita ngerasanya bakal ini, kalau kita ke kanan kita bakal ngerasa ini, kalau kita gak memilih juga kita ngerasanya apa sih. Kitanya yang membuat ini sangat sulit, ya. Si pilihan ada di tangan kamu. Okay. So that's it Aquarius, I think that's all. Kamu bisa tunggu untuk yang benar-benar fokus percintaannya. Aku buat untuk April setelah ini, ya. Mungkin sehari setelah ini. Okay. So that's it, I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan, ya. Bye bye.